Episode 2 melanjutkan tepat di mana kita tinggalkan, infeksi menyebar dan para guru berkumpul untuk pertemuan darurat. Sementara mereka bertengkar, Sanhua sudah muak dan memutuskan untuk membuat pengumuman tentang kejahatan Byongchen. Masalahnya, dia berjalan tepat di tengah-tengah infeksi ini, dan terkejut mengetahui apa yang terjadi semakin memburuk. Di kantin, kebakaran terjadi di dapur, sementara Onjo diselamatkan oleh Cheong-san. Pria lain yang selamat adalah Guinam, karena tentu saja dia melakukannya. Dia jelas sama takutnya dengan yang lain, dan bergegas ke dapur untuk bersembunyi di bawah meja bersama siswa lainnya. Cheong-san dan Onjo mencoba pergi bersama, menghindari dan melewati lorong, menggunakan apapun yang mereka bisa untuk tetap bertahan. Akhirnya mereka berhasil kembali ke dalam kelas mereka, di mana Cheong-san menyamakan apa yang terjadi pada tren Tubusan. Beberapa penyintas lainnya juga berhasil kembali, termasuk Suhyok dan ketua kelas Namra. Meskipun mereka aman untuk saat ini, sangat jelas bahwa mereka tidak akan bertahan lama. Satu orang yang tahu apa yang terjadi adalah Byongchen, di mana dia diinterogasi atas apa yang dia perbuat. Jae-il, sang detektif, mencurigai dia juga membunuh Jin-soo. Byongchen jelas ada di balik segalanya, dia bereksperimen pada seekor tikus, mencoba mengubah ketakutan tikus menjadi kekuatan untuk melawan kucing. Dengan kata lain, dia mengekstrak testosteron tikus dan menggunakannya sebagai cara untuk menciptakan virus kemarahan. Dia menggunakannya pada putranya, Jin-soo, yang selalu dirundung oleh teman sekolahnya. Namun, serum itu belum sempurna dan mengubahnya menjadi zombie, dan terpaksa dia harus membunuh putranya. Tikus yang menggigit Hyunju adalah eksperimennya, yang bertindak sebagai awal dari semua kekacauan ini. Tidak butuh waktu lama, sebelum layanan darurat kewalahan dengan panggilan tentang wabah zombie. Ayah Onjo juga seorang pemadam kebakaran, dan dia segera berlari ke sekolah setelah laporan palsu tentang kebakaran besar dipanggil. Sementara Gyeongsu dan Nayeon bertengkar, pintu tidak ada yang menjaga dan pelatih Jingu masuk secara tiba-tiba. Dia memerintahkan para siswa untuk memblokir jalan masuk, tetapi mereka segera mengetahui bahwa guru mereka sudah digigit. Tidak butuh waktu lama bagi Jingu untuk berubah, menyerang seorang siswi bernama Minji. Itu membuat semua orang harus berlari keluar, dipimpin oleh Daesu yang menggunakan pintu sebagai barikade untuk memaksa jalan melalui lorong. Rencana ini berhasil, dan memungkinkan para penyintas naik ke lantai atas. Dikelilingi zombie di kedua sisi, anak-anak berhasil pindah ke kelas lain. Sayangnya, ponsel Onjo hilang dalam pertempuran tersebut. Guru bahasa Inggris, Sanhua, sebenarnya masih hidup juga. Dia berhasil masuk ke ruang siaran untuk menyelamatkan diri, dan segera membuat pengumuman. Sanhua memberitahu para siswa bahwa wabah zombie sedang terjadi di sekolah mereka, memberitahu mereka semua untuk menemukan tempat yang aman. Masalahnya, infeksi ini tidak hanya terjadi di sekolah mereka, karena Hyunju menginfeksi orang-orang di rumah sakit. Sementara ini sedang berlangsung, kami memotong kembali ke siswa yang bersembunyi di lab sains. Isak berperan sebagai Mak Comblang, memberitahu Onjo bahwa Cheong-san menyukainya. Masalahnya, tangannya sedingin es dan dia terinfeksi, mengeluarkan darah dari hidungnya. Isak bersikeras bahwa dia tidak terinfeksi, dan Onjo mencoba memeluknya untuk menenangkannya. Namun, itu tidak bertahan lama, dan Isak segera berubah menjadi manusia tanpa perasaan. Hilang kesadaran, Isak mencoba menyerang Onjo, tetapi Cheong-san mendorongnya keluar jendela. Onjo meraih tangannya, namun tanpa pilihan lain, Cheong-san memukul tangan Isak untuk menjatuhkannya dan mencegah semua orang terinfeksi. Membutuhkan jalan keluar, anak-anak menggunakan pipa air di luar untuk membuat jalan turun. Gyeongsu berada di urutan pertama, sementara Nayeon menjadi tidak sabar, melihat keluar di mana zombie mencoba menerobos masuk. Tali tersebut mengarah ke stasiun penyiaran, di mana Sanhua kebetulan sedang menunggu mereka. Satu persatu siswa menuju ke lantai bawah, menyisakan Cheong-san dan Onjo yang diliputi kesedihan untuk temannya. Cheong-san mendorongnya untuk segera turun, memotivasinya untuk bertahan hidup demi keluarganya. Di sisi lain, Suhyok mendapati dirinya sendirian, setelah tertinggal dari rombongan di lorong. Sementara dia mencoba ke tempat yang aman, Onjo berhasil ke lantai bawah dan bergabung bersama yang lainnya. Tetapi Cheong-san tampaknya tersesat, karena dia terlambat untuk turun dan terlempar keluar jendela oleh zombie yang menembus barikade.